Ya, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Udah saudara, kalau kita nyari barang memang harus begitu. Jadi jangan merasa rusuh ketika ada barang yang hilang. Kita mesti cari pelan-pelan. Jangan cuma cari pelan-pelan, tapi kita berdoa. Pasti ketemu saudara. Dulu waktu saya SMA kelas 1, saya belum boleh bawa motor sama api saya. Belum boleh bawa motor. Tapi yang namanya SMA kelas 1, papi saya lagi ngelayap. Saya ambil kunci, saya naik motor, saya ajak teman saya, yuk kita ke Mega Mall. Siapa di sini yang tahu Mega Mall? Ya, oke. Berarti orang lama tahu Mega Mall ya. Dulu zaman saya SMA namanya masih Mega Mall, saudara ya. Waktu itu parkirannya di ujung sebelah sana motor semua. Oke, saya taruh, saya main sama teman saya, main di mall. Ingat saudara, saya pergi bawa motor itu nggak izin sama papi saya, nggak izin sama papi saya. Kalau bilang pasti nggak dikasih. Apa yang terjadi saudara ketika saya pulang dari mall? Kunci di tangan saya, karcis di tangan saya, STNK di tangan saya. Tapi saudara, pas saya ke parkiran, saya lupa taruh motornya di mana. Saya bilang sama teman saya, motor cuma segini doang, masa iya kita nggak ketemu sih? Dia bilang gitu kan. Wah, cari satu-satu dideretin, ya kan? Dideretin, nggak ketemu saudara. Udah setengah jam nggak ketemu. Saya bilang sama satpam, Pak, motor saya taruh di sini nih. Ini nggak tahu taruh di mana, bantu cari. Satpam bantu cari saudara. 3, 4, 5 satpam bantu kami cari. 5 tambah saya 2 sama teman saya 7 orang. Cari motor. Enggak ketemu saudara. Enggak ketemu saudara. Akhirnya saya udah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya mau nangis tau nggak? Kenapa saya mau nangis? Udah curi-curi motor. Motornya hilang pula. Dalam hati saya, ini si papi pasti gebukin saya. Saya berani jamin, gak boleh masuk rumah saya. Saya duduk di pinggiran itu, parkiran. Teman saya di sebelah saya. Saya bilang gini sama teman saya, lu pulang deh Gus. Kenapa Ken? Ya nanti kalau bapak gue datang kita berdua dimarahin. Udah lu pulang di. Enggak, gua sama lu aja, dia bilang gitu. Pulang. Dia pulang saudara. Dia pulang. Saya tungguin sampai satu motor dibawa pulang. Pasti ada motor saya, benar gak Bu ya? Benar gak? Saya tungguin sama saya. Jam 9:30, 10 saya tungguin sama saya. Pasti semua orang pulang bawa motor, tinggal motor saya. Betul kan? Saya tungguin. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Kasih saya petunjuk. Saya duduk di bawah, saya duduk di motor. Saya tungguin sama saya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sambil saya berdoa, Tuhan tolong saya. Satu-satu motor pergi, saudara. Satu-satu motor pergi. Sampai saya duduk, semua motor di depan saya udah hilang, saudara. Udah nggak ada. Akhirnya air mata nggak terbendung, saudara. Akhirnya saya menangis itu. Aduh, mati dah. Ini nih akibatnya kalau pergi bawa motor nggak izin si papi. Cilaka 12. Saya duduk di motor, saya mulai nangis. Security tepok saya dari belakang. Kok? Pak, motornya hilang. Kok? Bangun. Saya pikir ini motor security. Dia mau pulang. Saya turun dari motor. Saya nengok begini. Itu motor saya. Dari jam 8 saya dudukin, saudara. Itu motor, kata security bilang, Pak ini motornya. Saya lihat begini. Kok tadi nggak ada? Ya nggak kelihatan, Bapak dudukin. Dari semua motor nggak ada. Akhirnya ketika kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pesennya pada malam hari ini adalah pakai motor harus izin. Intinya itu aja saudara. Harus izin. Dan kalau hilang, minta petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita harus mengalahkan keinginan kita.
Kadang-kadang kita pengen sesuatu, kita ingin sesuatu, kita harus belajar bahwa tidak bisa segala sesuatu kita inginkan. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini khotbah saya berjudul Mengalahkan Monster Pribadi. Nah, ini dia. Ini nyari ini monster lama nih Bu, nih 1 jam saya cari monster ini yang mana nih biar ketemu. Habisnya di GBI ngasih saya tema ada monsternya. Ya saya coba cari monster yang mana yang lucu monsternya. Ini akhirnya dapat monsternya nih ya. Mengalahkan monster pribadi. Nah, saudara, sebelum saya lebih jauh, berikutnya kita mau belajar soal trikotomi dan dikotomi dalam Alkitab dan dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks manusia, yang namanya trikotomi itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di Alkitab, Daud selalu berdoa, selalu memuji Tuhan. Dia selalu bilang di Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai segenap jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, jiwaku ini bicara soal yang namanya pikiran kita. Pikiran kesadaran kita. Batinku, hai segenap batinku adalah segenap rohku. Daud selalu bilang bahwa hai jiwaku pujilah Tuhan. Nah, di dalam setiap manusia ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya trikotomi, 3. Nah, ada juga yang namanya duikotomi. Dia percaya hanya ada tubuh dan jiwa. Roh itu ada di dalam jiwa untuk mengendalikan tubuh. Sedangkan kita orang Kristen, kita percaya namanya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, makanya ada istilah yang namanya ada orang yang waras dan orang yang tidak waras. Nah, kalau orang yang dikotomi, yang dia hanya percaya 2 bentuk dikotomi, tubuh dan jiwa, mereka mengkelompokkan orang jadi orang yang waras dan orang yang tidak waras. Atau orang yang ODGJ. Nah, faktanya saat ini ada orang yang waras tapi kelakuannya lebih daripada orang gila. Makanya orang Kristen percaya trikotomi. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Saya jelaskan dulu saudara, supaya nyambung nanti. Kalau nggak saya jelasin nggak nyambung. Di minggu pertama kita belajar soal jiwa. Nah, di minggu ini kita belajar bagaimana kita punya keinginan dan kebutuhan. Nah, tubuh ini bisa menjadi monster dalam kehidupan kita. Karena daging ini, daging yang hari ini ada sama kita, yang saudara lihat saya, ini daging saudara. Oke? Ini daging. Ini yang badan ini, yang harus pakai baju, yang harus pakai celana, yang harus pakai sepatu, yang harus punya handphone, ini badan. Nah, tubuh atau daging. Nah, tubuh itu punya keinginan kebutuhan. Makanya ada yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Betul saudara ya? Ada kebutuhan makan di sini. Semua tubuh pasti perlu makan. Semua tubuh pasti perlu dipakein baju. Semua tubuh, semua daging, semua badan ini harus ada tempat tinggal. Nah, lalu yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu bicara soal pikiran, pengendali kesadaran. Yang saya boleh katakan bahwa jiwa ini memberikan keseimbangan antara tubuh dan roh. Nah, yang roh ini adalah sumber kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Jadi yang sebelah sana adalah roh. Nah, jiwa adalah penyeimbang antara roh dan tubuh. Paham saudara ya? Jiwa ini penyeimbang. Misalnya begini, saya butuh motor. Nah, motor ada yang harga paling murah 18 juta, ada motor yang harganya 2 miliar. Betul saudara? Betul? Belum pernah tahu motor 2 miliar? Tahu ya saudara ya? Saya pernah tahu motor 2 miliar. Jadi ada motor yang 18 juta, ada motor yang 2 miliar.
Kalau misalnya di pikiran kita cuman dari rumah ke pasar, perlu nggak beli motor 2 miliar? Hah? Nggak perlu. Pakai motor 18 juta cukup. Kayak saya motor saya Honda Beat. Saya bilang sama istri saya mau beli motor yang paling murah. Nih, kebutuhan. Saya mau motor yang paling murah. Ditanya, kenapa nggak seperti yang Koko bilang, Koko ipar saya, belinya yang ini aja, PCX aja. Enggak. Aku beli yang Beat aja. Nah, jiwa, pikiran, pengendali, kesadaran, ini mengendalikan keinginan kita, saudara. Paham maksud saya? Dia mengendalikan. Kalau misalnya beli motor yang sama-sama roda 2 yang masih kehujanan, saya nggak perlu motor yang 30-an juta. Saya cukup motor yang belasan juta. Setuju sama saya? Karena fungsinya sama. Saya cuma dari rumah, nganter anak-anak saya sekolah, saya ke kantor, pulang, selesai. Saya nggak perlu motor yang 30-an juta, saya nggak perlu motor 40-an juta. Saya cukup motor yang 18 juta saja, cukup. Nah, itu adalah jiwa. Dia mengendalikan keinginan, mengendalikan kebutuhan kita. Ada kesadaran di sini. Oh, tahu isi dompet berapa, saya harus belanja berapa. Halo? Paham ya? Sadar. Jangan sampai kita punya tubuh, keinginan kita banyak, tapi kita nggak sadar kalau isi dompet kita masih belum banyak. Oleh sebab itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa ini adalah pikiran kita, pengendali kita, kesadaran kita. Nah, jadi saudara, hari ini berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tolong garis bawahi, roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh mau disuruh doa, kita berdoa. Betul saudara? Kita berdoa dalam roh, kita berdoa. Spiritual kita yang namanya kita mau ke gereja, mau ketemu sama Tuhan. Isi, gampang, oke, nurut. Tapi yang menjadi perkara, roh itu penurut, tapi daging atau tubuh ini apa? Lemah. Makanya banyak orang Kristen yang begini, saudara. Dengar khotbah, ayo kita doa. Sebelum tidur, kita doa. Bangun tidur, kita berdoa. Haleluya saudara, amin. Di sini teriak, amin. Pas malam bentar lagi jam 11, sampai di tempat tidur, nggak bisa amin. Dia amsyong. Udah keburu ngantuk. Akhirnya ketiduran. Baru ngomong Bapa dalam surga. Pas pagi baru amin, haleluya. Udah pagi saudara. Ketiduran. Kenapa begitu? Karena roh itu penurut. Betul saudara? Roh penurut, tapi daging atau tubuh ini apa? Lemah. Gampang rusak. Gampang terkontaminasi atau gampang disetir. Karena apalagi pagi-pagi, yuk kita bangun pagi. Jam 5, dulu kita ada doa pagi ya Bu ya. Jam berapa? Jam 5 doa pagi. Itu roh penurut tapi daging lemah. Benar-benar lemah. Tiap kali mau doa, pelayan-pelayan Tuhan nyumpahinnya hujan biar gak doa. Kalau hujan. Jadi kalau Pak Gembala telepon, kemana nggak datang hari ini? Bapak nggak tahu tadi pagi hujan gede. Kalau udah ibadah Jumat nih, waduh besok pagi mesti bangun pagi. Ingat banget saya tuh. Udah begitu pulang, mendung nggak ya? Kalau bisa mendung dah kalau bisa. Kenapa? Karena roh penurut, tapi apa? Daging lemah. Disuruh doa pagi, aduh setengah mati saudara, susah melek. Hati ini pengen. Kalau di sini di gereja, apalagi ketemu sama saudara-saudara seiman, rohnya menyala-nyala, menyanyi, bersorak sama Tuhan, melompat-lompat. Betul apa enggak? Iya. Tapi pas pulang, aduh, tantangan berat. Roh penurut, tapi daging lemah. Nah inilah saudara, daging atau yang namanya tubuh inilah monster dalam kehidupan kita. Yang harus kita basmi, yang harus kita biarkan, yang harus kita tinggalkan, yang gak harus kita kasih makan saudara. Makanya
ada seorang penyair, dia bernama Christopher Panza. Dia bersyair tentang serigala putih dan serigala hitam. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ya, masih jam 8. Oke. Nah, pada suatu hari ada seorang pengawal kerajaan yang memang sudah waktunya pensiun di usia tuanya. Ketika dia berusia 70 tahun, dia harus berhenti dari pekerjaannya, yaitu pengawal raja. Dia begitu ditakuti. Kenapa? Karena sang pengawal ini, dia punya 2 ekor serigala yang luar biasa buas. Dia dan serigala itu ditakuti sama orang banyak. Sehingga tidak ada satupun orang yang berani sama raja. Yang berani sama pengawal ini. Tapi masalahnya 2 serigala ini hanya nurut sama si pengawal ini. Pada suatu hari pengawal itu sudah purna tugas. Sudah nggak lagi bertugas sebagai pengawal. Dia harus berhenti dari pekerjaannya. Sehingga apa? Ketika dia pulang kampung, dia harus bawa 2 serigala ini pulang ke kampungnya. Serigala hitam dan serigala putih. 2 serigala yang luar biasa kuat, gagah. Ternyata 2 serigala ini punya karakteristik yang luar biasa berbeda. Meski dari warnanya berbeda, sifatnya juga berbeda. Jadi ketika si pengawal ini keluar bersama serigala putih, banyak orang, banyak anak-anak yang mengerubungi si serigala ini. Serigala ini sangat baik sama orang, sangat senang sama orang-orang. Jadi ketika si pengawal keluar rumah dengan serigala putih, anak-anak itu banyak yang ngelus-ngelus, orang banyak yang lihat-lihat, wah serigala kamu cakep sekali, bagus sekali, disayangi sama orang. Bahkan serigala ini tahu mana orang jahat, mana orang baik. Pokoknya semua orang baik pasti dijilat-jilat sama dia, sayang sama orang. Penduduk desa semua sangat menyayangi serigala putih. Tapi sebaliknya saudara, kalau si pengawal ini keluar rumah dengan serigala yang hitam, tidak ada satu orang pun yang berani mendekat si pengawal itu. Anak-anak orang tidak ada yang berani lewat. Ketika si pengawal itu bawa serigalanya jalan-jalan, tidak ada satu orang pun di kampung yang berani keluar rumah. Semua masuk rumah. Dia ditakuti, dia dihormati. Bahkan ketika ada pencuri, belum aja pencuri masuk ke desa, itu serigala hitam sudah melesat bunuh orang itu. Sangat ditakuti, sangat mengerikan sekali. Sebaliknya kalau dia bawa serigala putih, ketika ada orang jahat, serigala putih itu hanya menerkam saja, membuat orang itu yang jahat itu nggak berdaya. Tapi kalau serigala hitam langsung membunuh orang jahat itu. Nah, begitu sehari demi hari. Makanya semua orang kenal si pengawal ini punya serigala putih dan serigala hitam. Kalau serigala hitam jangan main-main. Kalau serigala putih boleh kita bercanda-bercanda sama dia. Serigala hitam jangan main-main. Lalu pada suatu hari karena uang pensiunnya juga sudah mau habis, dan sedangkan biaya untuk memberi makan kedua serigala ini juga sangat besar sekali. Akhirnya dengan berat hati, satu dari serigala ini harus dibunuh atau harus dibasmi. Karena kalau dilepaskan akan sangat berbahaya sekali. Jadi mau gak mau si pengawal raja, mantan pengawal raja ini harus bunuh salah satu. Tapi masalahnya begini saudara. Kalau si pengawal itu keluar pedang, pengawal yang sudah tua itu tidak bisa melawan serigala itu. Gak bisa lagi lawan serigala. Baik serigala hitam atau serigala putih. Ketika si pengawal keluar pedang, hendak bunuh dia. Atau lagi tidur mau dibunuh. Atau mau diracun sekalipun. Serigala dia sudah tahu. Mana racun, mana makanan. Mana pedang, dia tahu. Gimana caranya untuk bunuh serigala ini? Akhirnya dengan penuh pertimbangan, saya harus bunuh serigala warna hitam. Karena sangat sadis sekali. Akhirnya saudara dengan berat hati, serigala putih dibawa keluar kandang. Serigala hitam ditaruh dalam kandang, diikat semua kandang.
Dan dalam waktu setengah tahun, si pengawal raja dengan berat hati tidak kasih makan, tidak kasih minum serigala ini. Sampai serigala ini melolong-lolong, sampai serigala ini teriak-teriak, nangis-nangis, sampai serigala ini akhirnya mati, saudara. Dan akhirnya si pengawal hanya punya serigala putih. Serigala yang dia kasih makan, yang dia kasih minum, ada sama dia seumur hidupnya. Jadi saudara, hari ini dalam hidup kita ada dua serigala. Serigala hitam dan serigala putih. Sisi galak kita, sisi mengerikan kita, sisi kita yang melakukan dosa, atau sisi kita yang melakukan kebaikan yang disenangi orang. Hari ini mana yang saudara pengen ada dalam kehidupan saudara? Kalau saudara mau serigala putih, terpaksa. Serigala hitam jangan dikasih makan. Betul saudara? Betul? Kalau saudara hari ini, aduh males nih ke gereja nih. Aduh males banget. Aduh gak hujan. Jembatan 2 lihat map, aduh gak macet. Jembatan 2 lancar. Kalau kita males, kita harus lawan. Jangan kasih makan kemalasan dengan kita malas. Tapi kita langsung siap. Saya harus ke gereja. Saya harus melayani Tuhan. Kalau kita malas berdoa lagi, gak bisa berdoa, keadaan lagi sakit semua. Kemarin saya 2 hari sakit banget badan saya kelelahan, capek sekali. Saya bilang, Tuhan besok saya mau khotbah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Puji Tuhan hari ini saya bisa khotbah dengan tubuh yang sehat. Saya gak mau kalah, saya gak mau kasih makan si serigala hitam. Tapi saya mau kasih makan serigala putih, yaitu Roh Kudus yang baik dalam kehidupan saya. Untuk saya pelihara dan hidup dalam kehidupan saya. Sehingga dalam hidup saya enggak jadi orang yang jahat, tapi jadi orang yang baik memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Sekian ceritanya saudara. Belum selesai khotbah saya, belum. Baru cerita doang saudara. Masih ada selembar. Iya. Jadi hari ini pilihan kita mau pelihara serigala putih apa serigala hitam? Abu-abu nggak ada. Tadi nggak cerita abu-abu ya. Nggak cerita abu-abu ya. Ceritanya hitam atau putih. Ya, kita mesti punya serigala yang putih. Kita punyai serigala yang putih. Sehingga apa? Sehingga hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita jangan kasih makan buat kemalasan kita. Tapi kasih makan buat hal yang baik. Hal yang positif. Hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus lakukan terus menerus. Oke, oleh sebab itu saudara, mengalahkan monster pribadi dalam kehidupan kita. Nah ternyata saudara, ada monster yang kelihatan dalam tubuh kita. Yang ini merepotkan sekali. Saya mau coba lebih spesifik lagi saudara. Karena tadi saya bicara yang umum, saya akan bicara yang lebih spesifik. Untuk mengalahkan satu monster dalam hidup kita. Yang kelihatan dalam hidup kita. Yaitu lidah kita. Yuk kita baca. Yakobus 3 ayat 1-12. Saudara bisa lihat ke depan. Yang ganjil itu laki-laki yang baca. Yang genap yang perempuan yang baca. Paham saudara? Yang ganjil siapa? Laki-laki. Yang genap perempuan. Baca sama-sama saya yang suara dengan kencang. 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perempuan silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Kalau kita baca ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah atau perkataan seringkali menjadi monster kecil dalam kehidupan kita. Dan menimbulkan akibat yang besar. Kadang-kadang salah ngomong sedikit aja kejadiannya besar. Dan ini saya harus belajar, saya sendiri pun harus belajar, saudara. Ini kita mau belajar sama-sama yang namanya ucapan kita. Kadang-kadang istri cuma nanya sama kita. Istri, kita pulang jam 10:30 malam, saudara. Jam berapa? 10:30. 10:30 malam kita pulang. Handphone lowbat. Oke? Handphone lowbat. Pulang jam berapa? 10:30. Istri tanya, papi dari mana? Papi dari mana? Nanya, papi dari mana? Kan tinggal jawab, sorry mami pulang terlambat. Dari kantor, handphone mati. Selesai. Betul saudara? Tapi kadang-kadang laki-laki ditanya begitu, papi dari mana? Apaan sih mami nanya-nanya? Tahu nggak capek cari duit? Kalau model kayak begitu saudara, tadinya damai sejahtera jadi berantem nggak saudara? Jadi berantem. Karena lidah berkuasa. Karena lidah ini adalah suatu hal yang buas, yang tidak terkuasai. Makanya firman Tuhan bilang, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah ini yang kecil bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang karena lidah hancur semua. Kemarin saya belajar sejarah, ternyata VOC membuat bangsa Indonesia terpecah belah karena politik adu domba. Bukan karena pedang-pedangan, Bu. Dikomporin, lidah yang ngomporin satu, lidah ngomporin yang lain. Karena nggak ada komunikasi, nggak ada persatuan, akhirnya perang dimulai. Akibat apa? Akibat lidah. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 1-12 ini mengatakan bahwa lidah itu dapat merusakkan. Kalau kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-5, yang di atas, Eka, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu dapat merusak. Lidah itu dapat mencemarkan. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kita. Bicara sedikit, bicara salah. Repot, saudara. Jadi kalau suami-suami di sini, suami-suami, bapak-bapak, kalau ditanya sama istri, papi bagusan pakai baju ini, jangan jawab. Bilang sama dia, dua-duanya, kamu cantiknya luar biasa. Selesai, saudara. Kalau saudara bilang yang sebelah sini jelek, repot. Oh, jadi kamu gak senang baju dari mama saya? Hah, repot. Ya, saudara, hati-hati dalam menjawab. Kalau istri-istri nanya, papi bagus gak rambut? Aku baru gunting rambut ke salon. Jangan bilang jelek, saudara. Bilang aja, bagus, mami cantik banget. Anciang, cincin. Selesai, saudara. Karena lidah kita berkuasa. Bisa menghancurkan atau bisa membuat orang senang. Jadi hati-hati dengan lidah. Lidah adalah monster yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, seharusnya lidah, mana coba gambar lidahnya, kasih tahu Eka. Ini nggak bisa full ya, PDF nggak bisa full ya.
Mungkin saya harusnya kasihnya PPT kali. Sorry. Nah, seharusnya lidah kita berfungsi untuk apa? Yang pertama, lidah kita harus fungsikan untuk memuji Tuhan. Bilang sama saya sama-sama, memuji Tuhan. Apa saudara? Memuji Tuhan. Kita pakai lidah kita bukan untuk hal yang jahat, bukan hal yang menodai, tapi kita mau pakai lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Lidah atau perkataan kita itu ibarat senjata yang bisa dipakai dengan cara yang benar, tetapi sebaliknya juga bisa disalahgunakan. Senjata kita dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memuji nama Tuhan. Banyak persoalan, banyak perkara, banyak masalah yang terjadi ketika orang Kristen mau berlutut, dia menyanyikan puji-pujian, dia bersorak memuji nama Tuhan, maka masalahnya akan selesai. Saya berkali-kali sama istri saya berdua, kalau kita sedang dalam persoalan, boleh tanya. Dalam persoalan apapun, saya pegang tangan dia, kita berdoa sama-sama, kita memuji nama Tuhan. Makanya dia senang banget nyanyi lagu praise, dia bilang. Karena itu adalah alasan kita hidup. Dalam kata-katanya, dalam puji-pujian, pasukan musuh tenggelam. Dalam puji-pujian, ada kekuatan yang luar biasa. Kalau selama kita hidup, kita harus memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, sembah nama Tuhan. Kalau di gereja, di worship leader udah ajak kita, mari kita sembah nama Tuhan. Jangan diem aja, sembah nama Tuhan. Kalau kita diem aja, kita sedang kasih makan si serigala hitam, saudara. Tapi kalau kita memuji nama Tuhan, kita sedang kasih makan serigala putih dalam kehidupan kita. Supaya kita terus memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika ada pujian dinaikkan, nyanyi buat Tuhan. Pakai lidah kita untuk hal yang baik. Pakai lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Pakai lidah kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Pakai lidah kita untuk membuat nama Tuhan masyhur. Jangan sampai kita berdiam diri. Sangat rugi saudara. Saudara datang Jumat, saudara datang hari Minggu ke gereja, ketika memuji Tuhan kita nggak memuji Tuhan. Kita harus belajar memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, memuliakan namanya, dan mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Belajar bersyukur dengan lidah kita. Belajar berterima kasih sama lidah kita. Kita pakai lidah kita bukan untuk bersungut-sungut. Minggu depan kita belajar soal bersungut-sungut. Berucap syukur atau bersungut-sungut, kita belajar minggu depan. Tapi hari ini kita mau belajar, lidah kita pakai untuk mengagungkan pribadi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita pulang bawa uang 200.000, uang 300.000, bawa 10.000, bawa 50.000. Kita belajar bersyukur sama Tuhan. Amin. Halo. Jangan bersungut-sungut, aduh nasib, aduh cilaka 12, ceban lagi, jangan ngomong begitu saudara. Terima berapapun kita bilang Tuhan terima kasih. Setidaknya saya pulang bawa uang, saya pulang dengan selamat, saya bisa lihat anak istri saya. Halo? Amin? Ubah kata-kata sungut-sungut itu menjadi berkat. Ubah kata-kata yang tidak membangun menjadi kata-kata berkat. Yang memuliakan nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan, mensyukuri pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu lidah perlu dilatih. Lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya dipakai memperkataan hal yang tidak berguna. Makanya di gereja kita latihan, saudara. Di gereja satu kali ibadah 5 lagu pasti 5 lagu. 5 lagu kita mulai belajar memuji nama Tuhan. Belajar mensyukuri perbuatan Tuhan. Orang yang suka bersyukur, orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, kita adalah orang yang disayangi sama Tuhan. Boleh bilang amin, saudara? Amin. Saudara tahu nggak, saya pulang begini. Kadang-kadang pulang kantor keringetan. Naik motor 1 harian, saudara. Knalpot Metro Mini itu udah nempel di baju saya. Ketika saya pulang, anak saya 3 ngelihat saya, Papi, kadang-kadang yang paling bontot beda sendiri, saudara. Papi pulang ya, Papi ganteng banget hari ini, katanya. Bayangin, saudara, muka udah kayak knalpot Metro Mini, masih dibilang ganteng sama dia. Kadang-kadang mungkin dia ngomong, asal dia ngomong, tapi hati saya senang.
Kalau saudara hari ini memuliakan nama Tuhan, saudara hari ini datang, mungkin persoalan masih ada. Mungkin hari ini kita masih sakit, tapi kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita bisa bilang bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, kira-kira Tuhan senang gak sama kita? Halo, senang gak sama kita? Tuhan senang sama kita. Kalau Tuhan senang sama kita, saudara siap-siap diberkati Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang pertama. Yang kedua, saudara, seharusnya lidah kita untuk apa? Memberkati sesama. Bilang sama saya, memberkati sesama. Memberkati sesama, ucapan berkat adalah hal yang seharusnya meluncur dan kita katakan dari mulut kita kepada orang lain. Kita harus belajar. Kata-kata kita keluarkan untuk apa? Memberkati sesama. Ini tugasnya Asher nih. Asher di sini kalau datang, wah shalom. Luar biasa kamu ya. Ganteng banget. Cantik banget loh kamu hari ini loh. Coba lihat, belajar Asher pakai. Saya selalu ajarin anak saya. Saya selalu ajarin, pakai mulut kita ini untuk senangin orang lain. Emang bayar. Ngelihat si Ian, aduh Ian kamu ganteng banget loh hari ini loh. Jadi kamu nyanyi bagus banget loh. Apa salahnya? Apa saya bayar uang ke dia? Bayar nggak uang sama dia? Rugi nggak saya bilang begitu sama dia? Nggak rugi saya bilang begitu. Tapi kenapa orang susah memuliakan? Kenapa orang susah memberkati sesama? Kenapa orang susah berkata hebat buat orang lain? Sorry ya saudara ya, kalau kita bilang teman kita aja nggak hebat, nggak keren, gimana kita bisa muji Tuhan yang nggak kelihatan? Yang kelihatan aja kita nggak puji-puji dia kok, apalagi nggak kelihatan. Halo? Saya bilang sama istri saya kemarin, aduh saya bersyukur loh punya istri cantik kayak kamu. Kita belajar ngomong seperti itu. Apakah salah saya ngomong begitu? Apakah langsung berdosa? Langsung malaikat coret nama saya, kamu gak bisa masuk kerajaan sorga? Enggak. Malah saya diberkati, istri saya diberkati. Betul gak saudara? Iya. Apa salahnya kita ngomong sama Koko sama Cece? Cece lu hari pagi ini wangi amat Cece, cakep banget lu hari ini pagi. Apa salahnya kita ngomong begitu? Kita biasakan lidah kita dipakai untuk apa? Memberkati sesama. Memberkati sesama. Berkata hal yang baik buat sesama. Yuk bilang sama ke kanannya hari ini, kamu keren banget hari ini. Biasain. Ya, tepok punggungnya kalau bisa. Kamu keren banget hari ini. Yang suami istri boleh pegang tangannya, bilang kamu cantik banget hari ini. Kajin. Bilang sama Cece Akian. Bilang sama Cece. Bilang sama Cece Akian. Nggak ada salahnya. Kita belajar. Ada istri kita, suami kita belajar. Kita belajar, kamu ganteng banget hari ini. Oke, saudara? Mau belajar, saudara? Mau belajar? Kalau kita belajar memuji orang, belajar memberkati sesama, kita sedang kasih makan serigala putih. Sebaliknya kalau kita, boketek dia tuh, boketek. Selama kita misuh-misuh begitu. Dia nyanyi begitu, apa sih nyanyi begitu? Itu akhirnya pakai baju yang kemarin hari Minggu. Kalau kita belajar ngomong jelek kayak begitu, kita sedang kasih makan serigala hitam, saudara. Jangan pelihara serigala hitam. Kita harus belajar. Kadang-kadang hati kita pahit, ada luka yang belum sembuh, kita cenderung meluncurkan kata-kata yang tidak baik. Bukan kata-kata berkat yang kita keluarkan, malah kutuk yang kita keluarkan. Nah, hati kita adalah sumber. Lidah kita adalah alatnya. Nyatakanlah ucapan yang memberkati orang lain. Memberkati, membangun orang lain, kita harus belajar untuk kita punya pemulihan dalam diri kita. Kalau kita punya luka, let it go, saudara. Tuhan balut luka kita. Kita nggak perlu merasa sakit lagi. Hari ini bukan bicara kemarin. Kenapa orang Kristen banyak yang nggak bisa maju? Karena dia terlalu terpaku sama masa lalunya. Nengok mulu ke belakang, gak bisa maju-maju, nengok mulu ke belakang. Lupakan. Yang pahit-pahit, yang sakit-sakit, sampah dibuang. Maju ke depan.
Sehingga hati kita bersih, kita nggak ada beban. Kita nggak ada persoalan, hati kita enteng. Sehingga kita bisa memuji nama Tuhan. Kita bisa berkata berkat buat orang lain. Ketika kita bilang halo shalom, Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati kamu ya. Tuhan sembuhkan kamu ya. Saudara mau mengalami ini saudara? Mau mengalami ini? Kalau kita ngomong berkat saudara. Kalau kita memberi berkat, firman Tuhan bilang, barang siapa memberi akan diberi. Nah, kalau saudara hari ini mau diberi sama Tuhan, mau diberkati sama Tuhan, saatnya kita belajar memberkati orang lain. Mau belajar sama saya memberkati orang lain? Mau belajar supaya kita diberkati. Kalau kita nggak pernah memberi, nggak pernah kasih sama orang, gimana kita mau dikasih sama orang? Gimana Tuhan mau kasih kita kalau kita nggak pernah ngasih ke orang lain? Saudara tahu nggak makna kata Tuhan Yesus memberkati? Tahu nggak saudara makna God bless you? Banyak orang anggap remeh 3 kata ini. God bless you. Tuhan berkati kamu. Kebanyakan orang suka, itu mah kata-kata manisnya pendeta aja. Hei, saya mau kasih tahu, kenapa kata-kata itu nggak berkuasa? Karena yang kita menjadi fokus kita hanyalah berkatnya. Kenapa kata-kata itu nggak jadi berkat buat kita? Kita hanya fokus sama berkatnya, sama bless-nya. God bless you. Kita fokusnya sama bless-nya. Kita fokus sama berkatnya. Sehingga di hati kita dengan tanpa sadar kita nanya, berkatnya mana? Berkatnya apa? Kapan berkatnya? Karena kita fokusnya sama kata berkatnya. Makanya ketika kita dengar God bless you, Tuhan berkati kamu, fokusnya sama God-nya, fokusnya sama Tuhannya, sehingga kita nggak usah tanya apa berkatnya, bagaimana berkatnya, kapan berkatnya, kita nggak usah nanya. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberkati pasti yang terbaik buat kita. Amin saudara. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu tunggu berkat. Kita fokus sama berkatnya Tuhan. Kita fokus sama Tuhan aja. Bukan apa yang di tangan Tuhan, tapi fokus sama Tuhannya. Kita percaya dalam hati kita, Yesus yang kita sembah pasti memberkati kita tepat pada waktunya kita. Bukan pada waktunya kita, tepat pada waktunya Tuhan. Kita hanya terima aja saudara. Dan kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Ketika di kayu salib kemarin, Yesus mati di kayu salib. Dia bilang, I love you. Aku mengasihi kamu. Dan ketika dia bilang, aku mengasihi kamu, dia bilang, aku juga menyembuhkan sakit kamu. Aku juga memberkati kamu. Fokus sama Yesusnya. Jangan fokus sama berkatnya. Kita fokus sama Yesusnya. Yang ketiga dan yang terakhir. Seharusnya lidah kita digunakan untuk apa? Menyegarkan kehidupan. Yakobus 3 ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak, saudara. Harusnya lidah kita memancarkan air yang tawar, air yang menyegarkan, bukan air yang pahit. Di sini kalau kata-katanya coba di berikutnya yang di ayat yang 11. Nah, saudara, dikatakan begini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Kalau bahasa asli dibilangnya sweet water, saudara. Sweet water, air yang manis. Ini bercerita tentang air yang dipukul sama Musa, yang memancarkan air yang manis. Lidah kita harus memancarkan air yang manis, yang menyegarkan kehidupan, saudara. Ketika perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air, bisa mengeluarkan air tawar atau air pahit. Nah, biarlah perkataan kita seperti oase yang menyegarkan dan bermanfaat bagi orang lain ketika diluncurkan dari mulut kita. Apa yang terucap susah untuk ditarik kembali. Karena itu kekanglah lidah kita dari perkataan yang kepahitan. Lidah kita harus keluarin kata-kata yang manis, kata-kata yang membangun. Ketika ada teman-teman kita cerita, aduh, bisnis gue ini amsyong hari ini.
Berat misalnya. Pas dengar berita itu, kita harus jadi orang yang menyemangati. Semangat ya bro, Tuhan pasti tolong kita. Ajak dia masuk ke dalam permasalahannya. Jangan dengar masalah orang, tepok pundaknya, mampus lu. Makin mampus dia saudara. Lu sih dari dulu begitu. Ke gereja males tuh, doa lu males tuh. Orang udah punya masalah, udah mau cerita, dihakimin sama kita. Coba, lidah kita jadi air yang pahit. Harus lidah kita jadi air yang manis. Ketika orang mau cerita, yuk kita berdoa sama-sama. Semangat ya, ayo kuat sama-sama, tenang aja. Tuhan punya rencana indah buat kita. Tuhan punya rencana indah buat kamu. Kata-kata kita kata-kata yang manis. Bukan kata-kata yang pahit. Bukan kata-kata yang mematikan. Tapi kata-kata yang membawa kehidupan. Kata-kata yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Mau saudara? Mau saudara? Mau ya? Kalau modelnya begini pasti apa? Pasti air yang mengeluarkan mata air yang manis disenangi orang, saudara. Benar ya? Senang, orang pasti berkumpul di sana. Orang pasti menikmati air itu, saudara. Jangan mulut kita jadi kutuk, tapi biarlah mulut kita menjadi sumber berkat. Bilang sama kiri kanan, sumber berkat. Jadi firman pada malam hari ini, lidah kita berfungsi yang pertama memuji Tuhan. Bilang sama saya, memuji Tuhan. Lidah kita berfungsi yang kedua memberkati sesama. Yang ketiga, lidah kita berfungsi untuk menyegarkan kehidupan kita. Lidah ini monster, saudara. Bagaimana kita mau kasih makan? Kita mau kasih makan serigala putih apa serigala hitam? Pastikan semua di sini kita kasih makan serigala warna putih. Jangan kasih makan, jangan kasih tempat buat serigala hitam menghancurkan hidup kita. Kenapa si pengawal ini ketika dia berhari-hari menangis supaya membunuh serigala hitam itu, saya lanjutkan cerita tadi. Lalu gak lama pengawal itu keluar dengan serigala putih. Lalu ada seorang anak-anak nanya sama si pengawal itu, "Tuan, mana serigala hitam? Mana serigala hitam?" Si tuan itu menangis, dia bilang, "Saya terpaksa harus bunuh serigala hitam itu." Akhirnya gosip itu nyebar ke desa. Semua desa tahu bahwa si pengawal itu membunuh serigala hitamnya sendiri. Lalu akhirnya warga desa ketakutan sama dia. Lalu akhirnya warga desa kepala desa panggil dia, "Tuan, kenapa yang hitam dibunuh?" Lalu pengawal itu berdiri di tengah-tengah, dia bilang, "Sebenarnya saya pun sedih. Tapi saya harus lakukan itu. Karena kalau saya tidak bunuh dia, bisa jadi suatu hari dia bunuh kita semua. Saya sebagai tuannya pun pasti suatu hari dimangsa sama dia." Jadi saudara, pilihan hidup kita dua. Kita mau punya serigala putih atau serigala hitam. Kalau kita biarkan serigala hitam itu ada di hidupan kita, mungkin orang takut sama kita, orang hormat sama kita, orang gentar sama kita. Tapi jangan salah, suatu hari serigala hitam itu akan melahap hidup kita. Kita nggak menjadi bagian dalam sorganya Tuhan, tapi kita beroleh kebinasaan. Pastikan kita punya serigala yang putih di hati kita. Serigala yang disenangi orang banyak. Kita yang disenangi orang banyak. Kita yang diberkati Tuhan. Kita yang diberkati untuk memberkati orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Kita hancurkan monster itu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.